Yummy. Bos-bos, kalau dengar kata jus, kebanyakan orang langsung ngebayangin yang segar-segar, cepat, dan harga yang terjangkau. Tapi di balik segelas jus, sebenarnya ada rantai bisnis panjang dari petani sampai ke meja konsumen loh. Sekarang, Mincuan mau ajak bos-bos ngeliat nih, gimana caranya buah yang dulu dianggap nggak bernilai, kini bisa diubah jadi bisnis yang terus berputar. Halo, nama saya Morset, owner dari Jusmo. Ini memperkenalkan jus yang berbeda dari tempat lain. Jusnya digenjot. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Bos, Mursito sudah lebih dulu bermain di hulu. Bukan jualan minuman, tapi mengolah buah segar jadi beku. Sebuah model bisnis yang jarang dilirik, tapi punya peran penting di industri makanan dan minuman. Di daerah seperti Jogja, banyak buah melimpah saat panen, bos. Tapi tanpa sistem penyimpanan, nilainya bisa jatuh bahkan terbuang. Itu kita pengolahan buah beku, Mbak. Boleh dibilang kalau di Jogja Jateng itu kita pelopor. Pelopor produksi buah beku yang sudah bersertifikasi. Model buah beku ini penting, bos, karena memotong satu masalah besar di sektor pertanian, yaitu fluktuasi harga saat panen raya. Dengan dibekukan, buah bisa disimpan lebih lama, distribusi lebih luas, dan nilai jual petani bisa terjaga. Dari sini terlihat, bisnis ini nggak cuma jualan produk, bos, tapi juga membangun sistem yang rapi. Awal mula ya, kita touring ke tujuannya ke Lombok waktu itu. Lewatlah di daerah Banyuwangi namanya Alas Gumitir. Di situ itu buah sirsak, walah udah nggak ada nilainya gitu. Dari situ saya timbullah, wah ini mau tak bikin apa gitu. Dari situlah tercetus ide saya mengolah buah beku. Agar sistem ini berjalan konsisten, nggak cukup sekedar beli buah di pasar aja. Mursito memilih jalan yang lebih panjang tapi kuat, yaitu kemitraan langsung dengan petani. Langkah awal kita tetap harus bermitra, Mbak. Kita bermitra, kita ngasih bibit, ngasih pupuk, ngasih edukasi ke mitra kita itu. Misalnya nih, kita ada APO bulan depan atau tahun depan itu stroberi banyak gitu. Mau nggak mau kan kita harus nanam buah yang banyak juga agar tidak kekurangan stok bahan yang diminta. Itu terus sistemnya seperti itu. Bos, saat permintaan datang dari berbagai daerah, satu gudang aja jelas nggak cukup. Maka itu, produksi dibuat mendekat ke sumber buah. Strategi ini bisa menekan biaya logistik dan menjaga kesegaran bahan baku. Untuk tempat produksi ada 6 tempat sih, Mbak, sebenarnya. Yang dekat dengan hasil pertanian pribadi saya dari kebun itu maupun mitra. Di Magelang ada, di Jogja ada, di Banyuwangi itu ada, di Kediri juga ada, di Bandung juga ada. Dalam bisnis makanan, daya simpan itu kunci. Buah beku nggak cuma soal dingin, tapi soal kontrol proses. Suhu rendah memperlambat aktivitas mikroba dan menjaga tekstur serta nutrisi buah. Itulah kenapa produk frozen fruit bisa dipakai bulanan, tahunan, tanpa bahan pengawet tambahan. Bos, ini tak kasih tips cuan bosnya. Pertama, harus fokus pada bisnis. 2, harus berinovasi. 3, harus selalu konsisten terhadap bisnis yang dilakukan. Dan yang paling penting, cuan bos.